Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dan semoga senantiasa kita semua diberikan kesehatan, ya, meskipun di masa pandemi yang saat sekarang ini. Senang bisa bertemu kembali dengan saudara sekalian dalam program pemagangan. Ini adalah materi yang terakhir. Saya dipercaya oleh Pusdiklat FHI untuk memberikan materi tentang teknik membuat berkas penasihat hukum dalam perkara pidana. Ya, jadi nanti kita berbicara dokumen-dokumen apa saja yang dibuat oleh advokat atau yang dibuat oleh penasihat hukum dalam penanganan perkara pidana. Ya, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adapun tujuan materi pemagangan hari ini diharapkan nanti para peserta magang mampu mengetahui macam-macam dokumen penasihat hukum dalam penanganan perkara pidana. Dan yang kedua, diharapkan nanti di akhir sesi hari ini, saudara diharapkan mampu membuat dokumen penasihat hukum dalam perkara pidana. Nanti kita ambil sampelnya saja yang mudah, misalnya membuat surat kuasa dalam perkara pidana dan membuat laporan atau pengaduan dalam perkara pidana. Nanti di akhir sesi saya akan memberikan kasus posisi. Nah, sebelum kita sampai kepada dokumen-dokumen apa saja yang berkaitan dengan penanganan perkara, maka perlu saya refresh kembali, ya, karena ini penanganan perkara, saudara tentunya harus mengerti gambaran proses peradilan pidana di Indonesia. Ya, di sini saya jelaskan subsistem yang ada di sistem peradilan pidana Indonesia, dan advokat berperan penting. Ya, jadi advokat berperan penting dalam setiap subsistemnya, ya, karena advokat ada pada tahap di kepolisian, ya, advokat juga ada pada tahap kejaksaan, dan advokat juga ada perannya di dalam proses pengadilan, bahkan sampai dengan pelaksanaan putusan itu sendiri. Nah, ini gambaran setidaknya ya bagaimana proses perbuatan pidana itu sebagai input masuk dalam sistem peradilan pidana, ya. Ada proses penyelidikan, penyidikan, ada tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh kepolisian, entah itu melakukan penangkapan, penahanan, penyitaan barang bukti maupun penggeledahan. Bahkan untuk aparat penegak hukum tertentu yang diberikan kewenangan khusus, dia bisa melakukan penyadapan, dalam hal ini KPK. Kemudian pada tahapan kejaksaan di sana juga ada pelimpahan tahap 2, ya. Jadi penyidik melimpahkan berkas perkara kepada kejaksaan. Di sana juga ada peran penasihat hukum di dalamnya. Ya, misalnya dia bisa memohon permohonan penangguhan, pengalihan jenis tahanan pada tingkat kejaksaan. Bahkan bisa jadi, ya, di tingkat kejaksaan penasihat hukum bisa mengajukan permohonan penghentian penyidikan berdasarkan prinsip restoratif justice, ya, karena ada peraturan Jaksa Agung juga di sana menyebutkan dapat dilakukan penghentian penuntutan dengan mengedepankan prinsip restoratif justice, ya. Kemudian advokat juga berperan penting dalam upaya bersama penuntut umum, hakim dalam mencari dan menemukan kebenaran material dalam proses pemeriksaan di pengadilan, ya, baik tingkat pertama, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, bahkan sampai pada Mahkamah Agung, ya, dalam mengajukan upaya hukum kasasi atau bisa juga dalam mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sampai dengan pelaksanaan eksekusi sendiri. Misalnya kita bisa mewakili terpidana, misalnya, ya, untuk mengajukan permohonan pembebasan bersyarat, misalnya untuk mendapatkan haknya tersebut. Nah, ini gambaran. Kenapa perlu saya sampaikan gambaran proses peradilan ini? Karena nanti berkaitan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh seorang penasihat hukum dan juga dokumen apa yang harus disiapkan oleh penasihat hukum dalam setiap proses tersebut. Nah, ini gambaran, ya, ini gambaran ketika proses masuk tahap di pengadilan, ya.
Di sini terlihat perannya penasihat hukum, ya. Misalnya di sini yang mengajukan keberatan pada tahap awal dia menyiapkan surat kuasa tentunya. Kemudian pada tahap pembuktian peran penasihat hukum juga sangat penting. Kemudian membuat pledoi, baik pledoi pribadi atau pledoi yang dibuat oleh penasihat hukum, bahkan menyiapkan duplik. Nah, ini peran penasihat hukum dalam tahapan ya pemeriksaan persidangan di pengadilan negeri. Nah, dari gambaran proses sistem peradilan pidana tadi, berjalannya proses sistem peradilan pidana tadi, maka kalau kita lihat ya, kalau kalian sudah mempelajari hukum acara pidana, tentunya di sana ada tahap pra-adjudikasi, ya, kemudian ada tahapan adjudikasi dan tahapan pasca adjudikasi, ya. Apa itu tahapan pra-adjudikasi? Itu ketika proses perkara pidana itu masih dalam tahapan penyelidikan, penyidikan, bahkan sampai tahap pra-penuntutan dan penuntutan. Ya, dia masih di konteksnya perkara itu di kepolisian, di kejaksaan. Kemudian ada tahapan adjudikasi yang tadi ya masuk proses perkara itu di pemeriksaan di pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Kemudian tahapan pasca adjudikasi. Ya, jadi nanti akan saya sampaikan dokumen-dokumen apa saja sih, macam-macam dokumen apa saja sih yang dibuat oleh penasihat hukum dalam setiap tahapan tersebut, ya, tahapan pra-adjudikasi, tahapan adjudikasi, dan tahapan pasca adjudikasi. Mungkin ada yang ingin kita berdiskusi, kira-kira menurut peserta magang bisa tidak menyebutkan 2 minimal dokumen ya pada tahapan pra-adjudikasi, tahapan adjudikasi, atau tahapan pasca adjudikasi. Silakan, ada yang ingin memberikan pendapatnya? Para peserta magang, kan sudah, tentunya saudara sudah mengambil mata kuliah keadvokatan ya, atau mungkin saja praktek peradilan ya, bisa dibantu. Indra Wahyudi, bisa sebutkan? Tahap adjudikasi kalau menurut saya bersurat pledoi, Pak. Tahap apa? Adjudikasi pledoi. Pledoi, dokumen pada tahap adjudikasi ya? Ya. Oke, yang lain? Milenio mungkin ingin memberikan pendapatnya? Silakan. Permisi, Halo, Pak. Pak. Ya. Halo. Ya, Melinio silakan. Oke, nampaknya ada kendala ya. Mbak Ayu bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, jelas ya? Oke. Bisa. Oke, saya lanjutkan. Ya, sebelum ke materi bagaimana cara membuat dokumen itu, kita perlu tahu macam-macam dokumen yang dibuat oleh penasihat hukum terlebih dahulu ya. Nah, ini mulai kita pecah-pecah nih, ya. Pertama, dokumen penasihat hukum pada tahap pra-adjudikasi, ya. Nah, maka yang pertama tahap di kepolisian. Apa saja sih yang dibuat oleh penasihat hukum tuh, yang dikerjakan oleh penasihat hukum dalam membuat dokumen itu, apa saja yang harus disiapkan, ya. Nah, pada tahap kepolisian, misalnya ya, advokat selaku kuasa hukum pelapor atau pengadu. Maka ketika dia mewakili pelapor atau pengadu pada tahapan di kepolisian, pada tahap pra-adjudikasi, maka yang dibuat pertama kali tentunya adalah surat kuasa. Ya, surat kuasa untuk melaporkan atau mengadukan seseorang yang diduga melakukan perbuatan pidana tertentu ya pada kepolisian tertentu yang berwenang untuk menerima laporan atau pengaduan tersebut. Maka ini
disiapkanlah yang pertama surat kuasa. Yang kedua adalah surat laporan atau pengaduan secara tertulis. Ya, ini juga perlu disiapkan juga buat laporan pengaduan. Ya. Yang ketiga, ketika kita sebagai pelapor, ketika kita sebagai pengadu, ya, kita juga bisa bersurat kepada kepolisian, ya, untuk menanyakan bagaimana perkembangan perkara yang dilaporkan. Karena karena pelapor atau pengadu berhak untuk mendapatkan SP2HP, ya, atau misalnya surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, ya, atau hasil penyelidikannya seperti apa. Ini saya sudah melaporkan 3 bulan yang lalu kok nggak ada perkembangan, ya, perkaranya nggak jalan-jalan, nampaknya nggak ada yang ditetapkan tersangka, padahal saya sudah dirugikan. Ya, kita bertanya kepada kepolisian, maka penasihat hukum bisa bersurat kepada penyidik, ya, atau kepada penyelidik yang menangani kasus tersebut. Nah, yang keempat, dokumen yang dibuat oleh penasihat hukum selanjutnya adalah surat permohonan peminjaman barang bukti. Ya, misalnya dalam kasus penggelapan mobil, ya, mobilnya pelapor atau mobilnya korban itu digelapkan oleh terlapor. Kemudian diproses, mobilnya juga sudah dilakukan penyitaan oleh kepolisian, ya. Mobilnya sudah disimpan di sana. Maka korban dalam hal ini dia bisa mengajukan permohonan peminjaman terhadap barang bukti mobil yang dilakukan penyitaan tersebut. Ya, jadi bisa membuat surat permohonan peminjaman barang bukti. Yang selanjutnya, advokat juga bisa membuat surat desakan agar menindaklanjuti laporan atau pengaduan yang sudah dibuat. Ya, saya beberapa kali juga sering membuat surat desakan ini kepada kepolisian di mana tempat kita melapor. Ya, saya dulu melaporkan sudah 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu melaporkan ini kok nggak diproses-proses, tapi juga tidak dihentikan, ahli sudah diperiksa, saksi sudah diperiksa, ini mau gimana nih kasus ini? Ya, nah kita bisa bersurat kepada penyidik, surat desakan agar yang bersangkutan segera menindaklanjuti laporan atau pengaduan. Nah, di samping itu, dalam konteks advokat selaku kuasa hukum pelapor atau pengadu, maka bisa juga dalam konteks tersebut membuat membuat pendapat hukum atau legal opinion. Ya, jadi bisa saja diawali dengan legal opinion, kemudian nanti diikuti dengan tindakan hukum lainnya berupa laporan dan seterusnya. Ya, nah sebagai kuasa hukumnya pelapor atau pengadu, ya, tidak terbatas pada dokumen-dokumen yang saya buat di sini, ya, tapi bisa juga dokumen-dokumen yang lain yang masih berkaitan dengan proses penanganan perkara pidana. Ya, misalnya ada dokumen misalnya perjanjian kerja antara klien dengan advokat, bisa juga nanti dokumen yang lainnya misalnya berita acara. Ada kantor-kantor advokat yang membuat berita acara interview, ya, dengan saksi-saksi yang akan diajukan ke penyidik, ya, yang akan diperiksa, kemudian bicara dokumen interview dengan kliennya sebagai pelapor, ya. Bisa juga itu dibuat. Nah, yang selanjutnya ketika posisi advokat sebagai penasihat hukumnya terlapor, teradu atau tersangka. Ya, saya gunakan istilah macam-macam ini, ya, bisa sebagai kuasa hukum terlapor, kalau yang dilaporkan delik aduan, delik biasa misalnya, ya, bisa sebagai penasihat hukum teradu kalau yang dilaporkan itu delik aduan, bisa juga misalnya kalau statusnya sudah naik tingkatan menjadi tersangka maka sebagai penasihat hukum tersangka. Nah, dalam posisi ini banyak dokumen hukum yang bisa dibuat oleh advokat, ya, tergantung situasinya, tergantung kondisi keadaan klien pada saat itu, ya. Tetapi yang pertama yang perlu disiapkan tentunya surat kuasa, ya, surat kuasa sebagai terlapor, teradu atau tersangka. Yang kedua, surat permohonan untuk tidak dilakukan penahanan. Ya, jadi surat penahanan belum keluar, tapi
ada kemungkinan ketika klien saudara dipanggil diperiksa sebagai tersangka, ada dua kemungkinan setelah selesai pemeriksaan itu. Yang bersangkutan tidak pulang artinya dia ditahan. Yang kedua pulang, ya dia tidak ditahan. Yang tadi yang kemungkinan pertama dia nggak pulang, artinya ditahan. Yang kedua ada kemungkinan dia pulang. Ya. Nah dalam konteks tersebut untuk mempengaruhi penyidik akan menahan atau tidak menahan seseorang, maka dalam konteks itu penasihat hukum bisa saja mengajukan surat permohonan untuk tidak dilakukan penahanan. Ya, sebelum ditahan kita sudah minta dulu nih strateginya advokat gitu ya. Nah, yang ketiga, kalau misalnya klien saudara sudah ditahan, si tersangka tadi ditahan, maka advokat bisa membuat surat permohonan pengalihan jenis tahanan atau penangguhan penahanan disertai surat pernyataan penjamin. Ya, jadi dia mohon untuk dialihkan jenis penahanan. Misalnya dari tahanan rutan minta dilakukan penahanan kota. Ya, karena tersangka harus misalnya kontrol perawatan ke dokter rumah sakit secara intensif, atau yang bersangkutan harus kerja menafkahi anaknya, misalnya keluarga dan seterusnya. Ya, jadi minta dialihkan. Tetap ditahan tapi jangan rutan dong, tapi kota saja, ya. Atau bisa juga minta penangguhan penahanan yang tadinya yang bersangkutan itu ditahan, baik jenis tahanan rutan, rumah atau jenis tahanan kota, dia minta tidak dilakukan penahanan atau ditangguhkan. Ya, tentunya disertai surat pernyataan penjamin. Ya, penjamin ini bisa orang, bisa jaminan itu bisa berupa benda ya, barang, bisa uang atau SHM, bisa juga tanpa jaminan. Tapi untuk mendukung, memberikan keyakinan kepada penyidik, maka setidaknya ada penjamin lah ya. Saya pernah memberikan jaminan, misalnya jaminan orang berupa keluarga, tokoh, masyarakat, bisa juga ketika itu kita memberikan jaminan berupa beberapa sertifikat dari tersangka ya sebagai jaminan. Yang selanjutnya adalah surat permohonan pembantaran penahanan. Ya, surat permohonan pembantaran. Jadi misalnya saja klien saudara itu ketika berada dalam tahanan yang bersangkutan itu dalam kondisi tidak sehat, ya, sakit. Meskipun penyidik memberikan kesempatan untuk diperiksakan ke dokter, tapi yang bersangkutan ini perlu dilakukan rawat inap, ya, total istirahat gitu. Maka kita mengajukan permohonan pembantaran. Jadi yang bersangkutan itu tidak menjalankan penahanan, tidak dihitung masa penahanannya, yang bersangkutan itu dirawat inap di rumah sakit. Misalnya dia tadinya di tahanan rutan, kemudian dibantarkan dia selama 2 minggu. Nah, 2 minggu dia dirawat inap di rumah sakit ini kan tidak dihitung masa penahanannya. Nanti ketika yang bersangkutan sehat, ya ditahan lagi kan seperti itu. Tapi setidaknya yang bersangkutan itu mendapatkan perawatan yang intensif di rumah sakit. Ya, itu permohonan pembantaran. Yang selanjutnya dokumen yang dibuat oleh penasihat hukum bisa juga berupa surat permohonan pemeriksaan terhadap saksi dan ahli adecan, atau saksi atau ahli yang meringankan, menguntungkan tersangka. Jadi penasihat hukum bersurat kepada penyidik, wahai penyidik, kami mohon dilakukan pemeriksaan terhadap saksi maupun ahli. Adapun saksi dan ahli yang kami ajukan agar diperiksa adalah satu, misalnya siapa saksinya, ya, kapasitasnya dia apa. Yang kedua ahli apa, misalnya ahli pidana siapa, ya. Karena apa? Mengajukan saksi dan ahli meringankan atau menguntungkan, ini skupnya tidak hanya pada saat di persidangan aja kita ajukan, tapi juga bisa kita ajukan sedari awal pada tahap pemeriksaan di kepolisian. Tujuannya apa? Ya, tujuannya apa kita hadirkan saksi atau ahli yang menguntungkan sejak tahap penyidikan? Ya, tujuannya tentunya adalah ya agar katakan saja perkara ini tidak dilanjutkan, ya, agar penyidik menghentikan kasus ini, karena saksi yang dihadirkan ini saksi kunci, ternyata dia saksi alibi,
yang menyatakan bahwasanya pada tanggal tersebut, pada jam yang disangkakan terjadi perbuatan pidana, si tersangka ini bersama saksi alibi tadi. Ya, misalnya posisinya berada di luar negeri. Jadi bagaimana yang bersangkutan itu ada di lokasi, misalnya kan seperti itu ya. Nah, termasuk juga bagaimana pandangan ahli. Misalnya ahli memberikan pandangan, wahai penyidik, ini kasusnya ini dalam konteks ranah keperdataan. Ya, ada perbuatan tapi dalam konteks keperdataan. Ini bukan tindak pidana, sehingga menurut pandangan ahli ini harus perkara ini harus dihentikan. Ya, nah ini tentunya ketika kita menghadirkan saksi atau ahli yang menguntungkan sejak tahap penyidikan, tentunya ada target ya, goalnya apa nih? Ya, kadang-kadang penyidik itu seperti itu. Penyidik mengkomunikasikan, Mas Wahyu, ini kasusnya sepertinya tidak akan kita naikkan, ya kita tidak akan kita tingkatkan, tapi kami butuh ahli ya untuk meneguhkan keyakinan penyidik. Ya sudah, kita hadirkan ahli ya yang menyatakan ini bukan perkara pidana. Ya. Nah, kemudian ketika kita ingin menghadirkan ahli, maka kita juga mengajukan permohonan kepada ahli tersebut melalui institusi ahli di mana ahli bekerja. Ya, misalnya dosen, misalnya mau menghadirkan Pak Marus Ali misalnya ya. Jadi setelah berkoordinasi dengan beliau pendapatnya seperti apa, maka kita bersurat ke institusinya terlebih dahulu ya. Setelah kita bersurat kepada penyidik tadi agar diperiksa. Nah, yang selanjutnya adalah penasihat hukum juga bisa membuat surat permohonan untuk menghentikan penyidikan. Ya, kita buat surat kepada penyidik agar menghentikan penyidikan tersebut, tentunya berdasarkan alasan-alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, alasan hukumnya apa? Dasar hukumnya apa? Kenapa saudara minta perkara itu dihentikan? Ya, saya ada satu perkara ini di Polda ya yang menurut hemat saya ini perkaranya harus dihentikan ya, bersurat ke sana untuk minta dihentikan, dan nampak-nampaknya akan tanda-tandanya kelihatannya akan digelarkan dan dihentikan ya, mudah-mudahan saja karena memang tidak memenuhi unsur tindak pidana. Kemudian ada surat desakan. Ya, desakan ketika penyidik tidak menghentikan kasus ini, ya sudah segerakan saja, limpahkan perkara ini. Jangan terlalu lama yang bersangkutan dalam proses di tingkat penyidikan. Ya, menyandang status sebagai tersangka selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun nggak jelas, ya tidak dihentikan juga. Kalau memang seperti itu ya sudah, kita berjuang saja di pengadilan, ya kita desak agar penyidik segera limpahkan perkara itu kepada penuntut umum, misalnya ya. Kalau memang tidak bisa dilimpahkan pada penuntut umum, kurang alat bukti atau bukan tindak pidana, ya hentikan, kan seperti itu ya. Jadi kita mendesak agar proses itu segera ditindaklanjutin atau segera dilimpahkan. Kemudian ada juga surat permohonan peminjaman barang bukti. Ya, ini sama ya seperti sebelumnya yang saya jelaskan. Ketika memang konteksnya ini yang disita barang-barang miliknya si tersangka tadi ya, disita, maka bisa juga si tersangka ini atau keluarganya yang membutuhkan itu bisa mengajukan permohonan peminjaman barang bukti. Ya. Nah, dalam kasus-kasus tertentu, ya dalam kasus-kasus tertentu, misalnya dalam kasus narkotika, ya penasihat hukum juga bisa mengajukan permohonan agar kepada penyidik ya, agar terhadap tersangka ini tadi dilakukan asesmen, ya, dilakukan asesmen dan bisa juga kita mengajukan agar yang bersangkutan direhabilitasi. Ini penting kalau dalam kasus narkotika ini sedari awal ya, perlu dilakukan asesmen terhadap yang bersangkutan, ya. Misalnya saja dia tuh selama ini memang dia tuh ada permasalahan ya sebagai korban penyalahgunaan narkotika, maka nanti ini hasil asesmen ini penting bagi proses selanjutnya, termasuk juga menjadi penting bagi hakim dalam memberikan pertimbangan hukum ya
sanksi apa yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Ya, saya pernah ketika itu sedari awal kita ajukan misalnya asesmen terhadap tersangka, di asesmen oleh dokter saat itu, kemudian proses itu berlanjut ke pengadilan, ya, dituntut penjara ya, tapi kita minta agar yang bersangkutan direhabilitasi berdasarkan hasil asesmen tersebut, dan akhirnya ternyata hakim sependapat dengan penasihat hukum, ya, ada asesmen itu yang bersangkutan akhirnya dijatuhkan sanksi tindakan untuk direhabilitasi ya di tempat tertentu. Nah, yang selanjutnya dokumen yang perlu dibuat juga bisa berupa legal opinion dalam posisinya sebagai tersangka tadi. Silakan kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan ya. Saudara bisa raise hand atau bisa chat ya di kolom chat Zoom. Oke. Saya lanjutkan, kalau tadi kita berbicara dokumen-dokumen apa saja yang dibuat oleh advokat dalam tingkat pra-adjudikasi pada tahap di kepolisian, maka sekarang dokumen penasihat hukum pada tahap pra-adjudikasi tapi di tahapan kejaksaan. Ya, maka perlu juga dibuat surat kuasa di tingkat penuntutan, tapi biasanya kalau di tingkat penuntutan ini masih bisa digunakan surat kuasa yang sudah dibuat pada tahap penyidikan. Ya, tapi kalau mau dibuat bisa juga, atau bisa jadi saudara menangani kasus tersebut ketika berkas itu dilimpahkan kepada kejaksaan. Ya, jadi pada tahap 2 itu saudara baru menerima mendapatkan klien, ya, dibuatlah surat kuasa pada tahapan tersebut. Nah, pada tahapan di kejaksaan, karena kewenangan kejaksaan salah satunya bisa melakukan penahanan, ya, atau tidak melakukan penahanan, maka ketika pelimpahan tahap 2 dari penyidik kepada penuntut umum, advokat bisa mengajukan surat permohonan pengalihan jenis penahanan atau penangguhan penahanan. Ya, ini pernah juga saya lakukan ketika di penyidikan permohonan pengalihan dan penangguhan atau penangguhan penahanan saya tidak dikabulkan oleh penyidik kala itu dengan alasan tertentu yang menurut saya tidak rasional, kan seperti itu ya. Kadang kewenangan itu disalahgunakan untuk mendapatkan keuntungan. Ya, ini kadang jeleknya aparat kita ini, oknum ya. Mas, ini saya kabulkan tapi kita bla 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 bla. Ini yang kadang-kadang embel-embelnya itu yang bikin enggak enak, kan seperti itu. Bahkan pernah juga kan gara-gara masalah penangguhan penahanan ini ada OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap Ketua Pengadilan Tinggi Manado saat itu. Orang Jogja itu Ketua Pengadilan Tinggi Manadonya, ya, gara-gara itu. Jadi dia mau menangguhkan penahanan, tapi dia minta berapa ribu dolar yang akhirnya ditangkap oleh KPK. Nah ini ya, saudara harus hati-hati ini kalau jadi advokat itu begitulah yang kadang-kadang bikin bikin miris kita ya. Kita mengajukan surat penangguhan pengalihan jenis penahanan atau pengalihan jenis tahanan atau penangguhan, tapi ada embel-embel X tertentu itu yang bikin miris kita. Kalau memang ditangguhkan, ya sudah profesional saja dokumen apa yang harus dipersiapkan. Nah, dalam konteks surat pengalihan jenis penahanan atau penangguhan penahanan tingkat kejaksaan ini pernah saya lakukan juga ketika dilakukan tahap 2, kita ajukan lagi di sana, ya. Dan dengan pertimbangan usia tersangka saat itu sekitar hampir 70 tahun ya, kemudian punya riwayat sakit ya, akhirnya oleh Kepala Kejaksaan Tinggi saat itu dikabulkan ya dengan jenis penahanan kota. Ya tadinya rutan tahanan kota, tapi dimintakan jaminan. Saat itu kita membuat surat pernyataan penjamin dari keluarga serta juga memberikan jaminan berupa 3 sertifikat SHM milik tersangka saat itu. Sebagai bentuk kesungguhan kita tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan seterusnya. Ya. Nah, selanjutnya surat yang bisa dibuat oleh advokat adalah surat permohonan turunan salinan BAP tersangka. Ya.
Jadi sebagai penasihat hukum untuk mempersiapkan pembelaan kita nanti di pengadilan, maka terdakwa, tersangka atau penasihat hukum berhak menerima salinan turunan BAP penyidikan atas nama tersangka. Ya, jadi bukan BAP tersangka saja saat diperiksa, tapi keseluruhan BAP. Ya, ada BAP saksi, ada BAP ahli, ada resumnya, ada surat penyitaan, penggeledahan, dan seterusnya. Jadi BAP penyidikan yang tebal itu kita berhak untuk menerima itu. Ya, dengan biaya kita sendiri untuk mengcopy, bisa juga nanti diberikan secara cuma-cuma oleh aparat penegak hukum atau kejaksaan. Ya, misalnya di KPK ya, kalau di KPK biasanya kita diberikan saja secara cuma-cuma, tapi di dalam misalnya di kejaksaan atau di pengadilan kita nanti untuk membayar biaya fotokopi saja. Ya, tapi itu penting ya, surat permohonan turunan salinan BAP. Ya, kita sampaikan secara resmi kepada kejaksaan. Bisa juga misalnya pada tahap di pengadilan kita mintakan kepada hakim agar diberikan turunan salinan BAP penyidikan. Selanjutnya, penasihat hukum juga bisa membuat surat permohonan penghentian penuntutan pada tingkat penuntutan di kejaksaan tadi ya, atas dasar prinsip-prinsip sudah dilaksanakannya restoratif justice. Jadi pada tahap penuntutan tadi ya, sebelum berkas itu dilimpahkan ke pengadilan, tahap pra penuntutan, terjadi restoratif justice di sana, ya, korban dengan tersangka dimediasi, kemudian diberikan ganti rugi dan korban menerima dan bersedia agar perkara itu tidak dilanjutkan, ya, maka itu bisa dihentikan berdasarkan prinsip restoratif justice, tapi tidak semua tindak pidana. Ya, di dalam peraturan Jaksa Agung yang terbaru, di sana memang dibatasi tindak pidana tertentu saja. Kemudian bisa juga penasihat hukum membuat surat desakan agar segera melimpahkan berkas perkara ini ke pengadilan. Ya, tidak perlu terlalu lama penuntut umum ya. Kadang-kadang penuntut umum kita itu dilimpahkan kepada pengadilan itu mendekati masa-masa akhir penahanan itu habis. Ya, kalau memang bisa dilimpahkan segera, ya ngapain nunggu masa penahanan itu habis. Ya, ini kadang-kadang terjadi. Nah, sebelum kita sampai pada tahapan adjudikasi pemeriksaan di pengadilan, maka pada tahapan di kepolisian dan di pengadilan ya bisa juga terjadi pra peradilan ya. Pada tahapan itu bisa saja terjadi pra peradilan, maka sebagai penasihat hukum tersangka yang mengajukan pra peradilan, maka perlu juga disiapkan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan pra peradilan. Ya, surat kuasa pra peradilan dia harus beda dengan surat kuasa di tingkat penyidikan tadi, dia beda. Harus dibuat surat kuasa baru sebagai pemohon. Ya. Termasuk juga dokumen permohonan pra peradilannya dibuat. Kemudian replik atas jawaban termohon, membuat daftar alat bukti surat, menyiapkan dokumen-dokumen suratnya ya yang harus dibubuhkan materai, dinasegling di kantor pos ya, dan juga membuat kesimpulan. Termasuk juga membuat surat-surat permohonan ahli apabila pada pemeriksaan persidangan pra peradilan pemohon mengajukan ahli. Nah, ini kira-kira dokumen yang harus disiapkan berkenaan dengan pra peradilan yang posisinya sebagai kuasa hukum pemohon. Ya, bisa juga sebagai kuasa hukum termohon. Misalnya institusi Polri, institusi kejaksaan memberikan kuasa kepada advokat, maka tentunya advokat membuat surat kuasa sebagai kuasa hukum termohon, membuat jawaban termohon, membuat duplik termohon, membuat daftar alat bukti dan membuat kesimpulan. Ya. Nah, ini dokumen-dokumen yang berkenaan dengan pra peradilan. Nah, selanjutnya kita masuk dokumen pada tahap
adjudikasi, ya, dokumen penasihat hukum yang dibuat pada tahap adjudikasi. Artinya dokumen yang sudah masuk pemeriksaan tahap persidangan, ya, baik tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun pada tingkat Mahkamah Agung, ya. Nah, sekarang yang pertama dulu pada tingkat pengadilan negeri, ya, kita selaku penasihat hukum terdakwa maka perlu membuat surat kuasa sebagai terdakwa, ya. Tidak bisa kita gunakan lagi surat kuasa kita sebagai pada saat kedudukannya sebagai tersangka atau terlapor di kepolisian, ya. Sebaiknya dibuat lagi yang baru karena nanti kekhususannya berbeda, ya. Kapasitasnya kedudukannya sebagai terdakwa, ya, disebutkan nomor register perkaranya pada pengadilan negeri mana. Jadi perlu dibuatkan surat kuasa yang baru. Yang kedua, penasihat hukum juga bisa membuat surat permohonan pengalihan jenis penahanan atau penangguhan penahanan. Ini ditujukan kepada majelis hakim pemeriksa perkara, ya, disampaikan kepada hakim. Bisa juga dalam konteks di pengadilan negeri, ya, saya pernah membuat saat itu, tapi posisinya sebagai korban, ya. Kita minta mengajukan surat permohonan pinjam barang bukti ke hakim, ya, karena barang buktinya saya itu laptop itu harus digunakan karena di dalamnya menyimpan data-data yang penting bagi korban untuk menyelesaikan studi spesialis kedokterannya, ya. Bisa juga membuat itu. Nah, kemudian dokumen PH yang dibuat pada tahap adjudikasi ada nota keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan, ya. Kemudian bisa membuat surat permohonan sebagai ahli kepada institusi ahli ketika kita mau mengajukan ahli, ya, yang menguntungkan terdakwa. Kemudian yang selanjutnya kita membuat nota pembelaan, pledoi. Pledoi di dalam persidangan ini ada dua, ya. Bisa pledoi yang dibuat oleh penasihat hukum dan nota pembelaan atau pledoi yang diajukan oleh terdakwa secara pribadi. Dua-duanya bisa diajukan, ya, tapi nanti yang dibacakan terlebih dahulu adalah pledoinya terdakwa, kemudian nanti yang terakhir penasihat hukumnya. Atau bisa cukup penasihat hukumnya saja. Nah, setelah itu ada dokumen duplik. Ya, duplik ini tanggapan atas replik penuntut umum sekaligus menguatkan pembelaan yang diajukan oleh terdakwa. Nah, itu tadi dokumen-dokumen pada tahapan adjudikasi di tingkat pengadilan negeri secara formal, ya. Tetapi sebagai penasihat hukum saudara bisa juga membuat dokumen-dokumen lain yang berguna dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Misalnya saudara membuat format tanya jawab, ya. Tanya jawab kepada saksi yang menguntungkan, kepada ahli, kepada terdakwa, ya. Jadi saudara sudah menyiapkan, ya, materi-materi pertanyaan dan kemungkinan jawaban yang harus disampaikan. Tentunya jawaban ini bukan jawaban yang mengarang, ya, artinya yang tadinya nggak ada diadakan, ya. Jangan jawaban yang seperti itu, karena nanti kebenaran materialnya akan tidak murni lagi, ya, seperti itu. Jadi disampaikanlah jawaban-jawaban yang memang sesuai apa yang diketahui oleh saksi, apa yang diketahui oleh ahli, pendapatnya bagaimana, atau yang diketahui oleh terdakwa, kewenangannya apa, ya. Itu sangat membantu sekali, ya, format, ya, tanya jawab terhadap saksi terdakwa. Karena nanti ketika saksi atau terdakwa diperiksa, dia memang sudah siap betul berkenaan dengan materi-materi apa saja yang kemungkinan akan ditanya. Ya, itu sangat membantu kelancaran yang bersangkutan agar tidak lupa juga, ya, mengingat, ya. Nah, yang selanjutnya dokumen penasihat hukum pada tahap adjudikasi pada tingkat pengadilan tinggi. Ya, tentunya ketika perkara itu sampai di tingkat pengadilan tinggi berarti ada upaya banding yang dilakukan di sana, ya. Baik banding yang dilakukan oleh terdakwa atau juga banding yang dilakukan oleh penuntut umum karena tidak sesuai putusannya yang
Maka atas upaya banding tersebut, penasihat hukum harus membuat surat kuasa lagi ya pada tingkat banding, baik sebagai pemohon banding atau sebagai termohon banding, atau bisa jadi dua-duanya. Karena apa? Karena penuntut umum banding, penasihat hukum juga banding. Maka dibuatlah surat kuasa sebagai pemohon banding. Surat kuasa sebagai pemohon banding ini kekhususannya adalah untuk menyatakan banding dan membuat memori banding. Tapi kalau sebagai termohon banding, tentunya membuat kontra memori banding. Ya. Nah, yang kedua, dokumen yang harus dipersiapkan penasihat hukum dalam tingkat banding adalah memori banding. Kalau posisinya sebagai pemohon banding. Kalau posisinya sebagai termohon banding, di mana jaksa yang banding, penuntut umum yang banding, maka penasihat hukum terdakwa perlu menyiapkan kontra memori banding. Ya, meskipun perlu saudara ketahui, dalam upaya banding, memori banding itu adalah hak, bukan suatu kewajiban. Ya, adalah hak, bisa menyampaikan memori banding, bisa tidak. Tapi karena saudara berkepentingan terhadap upaya banding tersebut, alangkah baiknya memori banding itu dibuat. Mana yang menurut saudara tidak tepat? Ya, keberatan saudara itu apa terhadap putusan pengadilan negeri? Nah, yang selanjutnya, dokumen yang bisa dibuat oleh penasihat hukum pada tingkat banding, membuat surat permohonan pengalihan jenis penahanan atau penangguhan penahanan dalam tingkat banding. Bisa, karena hakim pengadilan tinggi juga berwenang untuk menahan atau tidak menahan terdakwa. Ya, ini yang kemudian pernah jadi kasus kan di OTT oleh KPK karena Ketua Pengadilan Tinggi Manado saat itu memanfaatkan kewenangannya untuk tidak menahan itu dengan iming-iming uang tertentu. Ya, satu kali berhasil ya. Kemudian mungkin kurang, minta lagi, akhirnya itulah ya ditangkap kemudian oleh KPK. Siapa namanya itu dulu? Pak Sudiwardono nampaknya. Nah, yang selanjutnya dokumen yang bisa dibuat oleh penasihat hukum pada tahap adjudikasi adalah pertama pada tingkat kasasi ya, tentunya surat kuasa, kemudian memori kasasi ini menjadi wajib ya. Memori kasasi, memori peninjauan kembali ini menjadi wajib ya. Kalau saudara tidak menyerahkan memori kasasi ya pasti nanti putusannya tidak menerima ya kasasi yang diajukan. Nah, ini tadi ya, kalau sebagai pemohon kasasi maka membuat surat kuasa sebagai pemohon kasasi, membuat memori kasasi, bisa juga membuat permohonan pengalihan atau penangguhan penahanan pada tingkat Mahkamah Agung. Kalau saudara sebagai misalnya sebagai termohon kasasi maka membuat kontra memori kasasi. Pada tingkat peninjauan kembali ya perlu dibuat surat kuasa peninjauan kembali sebagai pemohon peninjauan kembali atau pemohon PK sekaligus membuat memori PK. Ya, alasannya apa? Memori PK itu dibuat. Kalau memang alasannya ada novum, ada bukti baru, saksi misalnya ya, maka saudara bisa mengajukan surat permohonan pemeriksaan terhadap saksi apabila keterangannya merupakan novum. Ya, membuat daftar bukti, misalnya ada bukti-bukti surat yang merupakan novum, yang dibuat situ daftar buktinya, ya seperti itu. Nah, dalam sidang PK biasanya juga bisa mengajukan ahli, ya dalam sidang PK mengajukan ahli, kemudian nanti memeriksa dokumen-dokumen yang diajukan sebagai novum, bisa juga mengajukan saksi lagi, nanti saksinya juga akan diperiksa, ya diperiksa, disumpah dulu, kemudian diperiksa keterangannya apa dalam mendukung permohonan PK yang diajukan. Nah, inilah kira-kira ya dokumen-dokumen yang bisa dibuat oleh penasihat hukum dalam tahapan pra-adjudikasi maupun tahapan adjudikasi. Ya, kalau tahapan pasca adjudikasi berkenaan, misalnya saudara mohon agar diberikan pembebasan bersyarat kepada narapidana.
Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya, Pak, Silakan. mengenai surat kuasa itu apa nanti di setiap jenjang perkaranya, misalkan dari pengadilan pertama terus sampai ke tingkat kasasi dan banding dan segala macam itu harus beda-beda atau boleh dari awal satu surat kuasa aja, Pak? Terus Oke, kalau misalkan beda-beda gitu, boleh nggak sih, misalkan kita yang jadi kliennya, misalkan di bagian penyidikan kita nunjuk A, terus nanti misalkan untuk kasasi kita nunjuk advokatnya tuh B, gitu-gitu beda. ya. Oke, kalau terkait surat kuasa memang sebaiknya diberikan pada setiap tahapan karena memang kekhususannya beda-beda. Ya, contoh misalnya ya, ketika kita akan mengajukan banding atau kasasi, nanti panitera penggantinya saat kita mendaftarkan upaya hukum tadi, dia akan ngecek, ya, ngecek surat kuasa. Ya, pernah saya pakai surat kuasa yang lama, Mas, ini tolong surat kuasanya diperbaharui karena kekhususannya beda. Ya, kita tidak menyebutkan misalnya posisinya sebagai pemohon banding, ya, maka setidaknya dibedakan. Ya, tapi kalau misalnya surat kuasa pada tahap penyidikan di kejaksaan ini masih satu kuasa, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau sudah tahap di persidangan, sebaiknya diganti, dirubah karena ada perbedaan pada kekhususan dan kewenangannya nanti. Ya, maka sebaiknya itu dipisah-pisah. Dan advokat biasanya tergantung perjanjiannya dengan klien, bisa saja dia perjanjian yang pertama pada tahapan di kepolisian dan penuntutan sendiri pembayarannya. Nanti kalau ke pengadilan sendiri, ya maka perlu dipecah-pecah surat kuasanya. Ya, tapi kadang juga ada yang dibuat jadi satu gitu. Kalau saran saya dipisah-pisah saja untuk surat kuasanya. Ya, sesuai dengan tahapan tadi. Ya. Tapi kalau di tingkat kepolisian dan kejaksaan masih satu surat kuasa tidak masalah. Ya. Tapi kalau di pengadilan sebaiknya dibuat surat kuasa yang baru. Ya, itu yang menjawab pertanyaan yang pertama. Menjawab pertanyaan yang kedua, boleh nggak dipecah-pecah apa beda-beda penasihat hukumnya? Boleh, ya itu merupakan haknya terdakwa ya, tersangka atau terdakwa menggunakan siapapun itu hak yang bersangkutan. Tetapi tentunya ada prosedur yang harus diikuti oleh pemberi kuasa ya. Bisa dia menambah personil ya. Tapi bisa juga dia mencabut kuasanya yang lama. Jadi dikomunikasikan kepada kuasanya yang lama terlebih dahulu. Misalnya kuasa yang lama saya ya. Saya selaku kuasa di tingkat penyidikan. Perjanjiannya memang sampai ke pengadilan juga. Kemudian advokat kliennya menyampaikan, Pak Wahyu, saya minta pendapatnya. Menurut Pak Wahyu, saya ingin menambah misalnya advokat Pak Arief Setiawan untuk masuk ke tim ini. Apa Pak Wahyu berkenan? Kan gitu ya. Kalau misalnya saya nggak berkenan, saya nggak mau. Ya, saya saja. Tapi kliennya juga tetap ingin Pak Arief masuk, berarti sudah diputus yang satu, kemudian masuk misalnya kuasa yang baru advokat Pak Arief Setiawan. Tapi bisa juga menambahkan. Ya, tergantung kuasa lamanya harus dikomunikasikan agar yang pertama tidak ada ketersinggungan. Yang pertama tidak ada ketersinggungan, yang kedua agar bisa bersinergi. Karena kepentingan kepentingan yang diperjuangkan kan sama, kepentingan si terdakwa. Ya, seperti itu. Jadi saya juga sebagai advokat tidak perlu gengsi ya. Kalau memang itu untuk kepentingan terbaik klien, ya, dan kita juga sudah menerima amanah dan orang yang akan ditunjuk penambahan advokat tadi memiliki kapasitas yang bagus, ya kenapa tidak? Ya, ini juga saling bekerja sama, berjuang untuk kepentingan terdakwa. Jadi boleh-boleh saja, Mbak Mayatri tadi ya. Begitu untuk menjawab pertanyaan kedua saudara. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan ya. Kita masuk sekarang. Tadi kan macam-macam dokumen hukum penasihat hukum ya.
Sekarang kita masuk bagaimana membuat dokumen tersebut. Tentunya tidak mungkin saya uraikan satu persatu ya, cara membuatnya gimana. Tapi silakan saudara bertanya dari dokumen-dokumen yang saya sampaikan tadi bagaimana teknis membuatnya, bisa saudara bertanya salah satu yang mana ya. Nah, yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang surat kuasa. Ya. Surat kuasa itu kan persetujuan ya, suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kuasanya atau wewenang kepada orang lain, ya, yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan tertentu. Maka dari itu di dalam surat kuasa penanganan perkara pidana perlu ditegaskan kekhususan itu apa, ya, urusan tertentunya itu apa, perlu ditegaskan secara khusus di dalam surat kuasa tersebut. Karena karena biasanya ada yang keliru dalam membuat surat kuasa itu pada kekhususannya. Ya, rata-rata mahasiswa ada kekeliruan dalam pembuatan kekhususan, maka kekhususan itu harus betul. Ya. Nah, ini jenis-jenis surat kuasa, sepertinya tadi sudah saya jelaskan ini ya. Jadi kita lanjutkan saja. Nah, kita lanjut teknik dalam membuat surat kuasa khusus. Ya, ada beberapa hal ya, yang harus di sini tulisannya 3 tapi di sini 4. Oke, jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat surat kuasa khusus. Tentunya yang pertama identitas para pihak. Identitas pemberi kuasa, identitas penerima kuasa harus jelas. Ya, harus jelas. Misalnya ya, surat kuasa kami yang bertanda tangan di bawah ini. Ya. Pertama, identitas pemberi kuasa, sebutkan di sana. Misalnya Wahyu Priyanka, pekerjaan advokat, bertempat tinggal di misalnya Kemusuk Lor dan seterusnya. Dibuatkan secara jelas, selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa. Atau misalnya PT, ya disebutkan PT-nya, ya. PT Angin Ribut berkedudukan di mana yang dalam hal ini diwakili oleh direktur utamanya berdasarkan akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris dan seterusnya. Dibuatkan kapasitasnya apa, siapa pemberi kuasa itu. Jadi harus betul. Nah, kemudian identitas penerima kuasa, ya. Dalam hal ini memilih kedudukan hukum atau domisili hukum di kantor kuasanya tersebut di bawah ini, dengan ini menyatakan memberi kuasa kepada. Nah, sebutkan di sana identitas advokatnya secara jelas. Ya, secara jelas yang seperti apa? Tentunya nama dan gelarnya penerima kuasa. Ya, misalnya Wahyu Priyanka NP SHMH, ya, namanya harus lengkap. Kemudian pekerjaannya apa? Advokat strip konsultan hukum. Kalau misalnya penerima kuasanya lebih dari 1, maka disebut di situ kesemuanya advokat konsultan hukum misalnya. Ya. Kemudian nama kantor, jangan lupa nama kantor ini identitasnya. Atau nama lembaga bantuan hukumnya. Nama LBH-nya apa? Setelah nama kantor, nama LBH atau nama LKBH-nya apa, maka jangan lupa alamat, ya. Alamatnya jelas di mana, emailnya apa, kalau perlu disebutkan websitenya apa, kontak. Nah, ini penting, ya. Nomor telepon, nomor HP kantor atau nomor handphone dari penerima kuasa. Ini menjadi hal yang penting untuk menginformasikan. Nah, setelah identitas identitas para pihak tadi, identitas pemberi kuasa dan identitas penerima kuasa, maka yang kedua adalah kekhususan surat kuasa. Ya, kalau misalnya tadi kuasanya lebih dari 1 disebut ya, baik sendiri maupun bersama-sama. Nah, selanjutnya kekhususan surat kuasa. Ini yang menjadi hal yang penting ya, kekhususannya itu. Kalau di UII biasanya agar mudah mahasiswa memahami bagaimana menyusun kekhususannya itu dipecah menjadi 3 aspek. Yang pertama adalah sebagai, yang kedua untuk, yang ketiga pada. Ya, sebagainya disebutkan di situ, kedudukannya apa? Misalnya sebagai penasihat hukum tersangka, ya. Sebagai penasihat hukum pelapor atau pengadu.
Kemudian yang kedua untuk. Nah, ini tindakan hukum yang akan saudara lakukan itu apa? Misalnya untuknya ya, untuk melaporkan ya, untuk melaporkan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan dalam transaksi tanah misalnya ya, dalam transaksi tanah misalnya. Di sana ada penggelapan, uangnya sama makelarnya nggak disampaikan misalnya ke penjual misalnya ya, sana ya. Sampai disebutkan di sana dugaan tindak pidana apa ya. Sebagaimana dalam pasal apa, sebutkan ya. Yang diduga dilakukan oleh seseorang bernama siapa. Sebutkan identitas yang dilaporkan kalau diketahui orangnya. Kalau tidak diketahui ya nggak perlu disebutkan. Ya. Tapi kalau diketahui disebutkan. Tetapi harus diawali dengan kata-kata diduga. Ya, dugaan. Itu menjadi hal yang penting. Kemudian disebutkan sebagai terlapor atau teradu, tergantung delik aduannya apa. Delik tergantung delik yang dilaporkannya apa, delik biasa atau delik aduan. Nah, yang ketiga, pada. Saudara melaporkannya kemana nih? Kepada kepolisian mana? Nah, ini masukkan ke analisa locus delicti-nya. Ya, locus delicti-nya di mana nih? Kalau terjadinya misalnya di Jalan Taman Siswa, maka saudara bisa melaporkannya pada Kepolisian Resor Kota Yogyakarta. Karena Taman Siswa masih di wilayah hukum Kota Madya Yogyakarta. Atau bisa melaporkannya kepada Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena masuk provinsi DIY. Atau bisa juga melaporkannya ke Mabes Polri, karena itu bagian dari NKRI, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tinggal dipilih mana yang menurut saudara itu efektif ya untuk dilaporkannya perkara tersebut. Nah, yang ketiga, kewenangan-kewenangan yang dapat dijalankan penerima kuasa berdasarkan hukum, kemudian dibubuhkan materai, tanggal, dan ditandatangani. Ya, saya yakin peserta magang semua di sini sudah memahami lah berkenaan dengan surat kuasa ini. Oke, saya sampaikan contoh-contoh kekhususan ya, contoh-contoh kekhususan sesuai kapasitas pemberi kuasa. Yang pertama, misalnya sebagai pelapor atau pengadu. Nah, ini kekhususannya ya. Mendampingi dan atau membela kepentingan serta hak-hak pemberi kuasa guna. Ya, nah ini tindakannya apa? Melaporkan. Kalau deliknya biasa, gunakan kata-kata melaporkan. Kalau deliknya aduan, mengadukan. Sebut nama yang diadukan di sini siapa. Yang diduga melakukan perbuatan apa. Pasalnya berapa misalnya di sini ya. Misalnya melakukan perbuatan penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP. Laporan disampaikan kepada kepolisian misalnya daerah istimewa Yogyakarta. Nah, ini kekhususan dalam kapasitasnya sebagai pelapor atau pengadu. Yang selanjutnya surat kuasa khusus sebagai terlapor, teradu, atau tersangka. Maka di sini disebut mendampingi atau membela kepentingan serta hak-hak pemberi kuasa di tingkat pemeriksaan kepolisian mana? Sebutkan di sini. Ya. Kepolisian mana? DIY misalnya tadi ya, pada Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau memang di kejaksaan sebutkan di sini. Kejaksaan mana? Ya. Dalam kedudukannya sebagai tersangka. Ini yang saya kalau saksi disebutkan saksi ya. Jadi ini opsional ya, tergantung situasi posisi klien saudara saat itu. Kemudian disampaikan di sini dalam perkara pidana sebagaimana disangkakan atau dituduhkan pasal berapa. Ya. Nah, kekhususan ini kan pada prinsipnya bahasanya itu sesuai dengan selera advokatnya masing-masing. Ya, tidak bisa disamaratakan bahasanya harus seperti apa. Yang penting inti-intinya ada di dalam kekhususan itu. Apa itu inti-intinya tadi? Sebagaimana yang saya katakan tadi, ada sebagainya apa, tersangka, mewakili siapa ya, kapasitasnya sebagai tersangka, pada kepolisian mana, atas dugaan tindak pidana apa, ya. Nah itu inti-intinya. Yang penting ada dan
itu diserahkan kepada masing-masing advokat untuk membuat bahasanya seperti apa. Kemudian kekhususan dalam persidangan sebagai terdakwa. Ya, kalau ini lebih mudah ya karena disebutkan di sini dalam kedudukannya sebagai terdakwa dan disebutkan nomor register perkaranya. Dalam register perkara pidana nomor misalnya 10/2021/2021/PNYYK yang diperiksa pada pengadilan negeri mana? Misalnya pada pengadilan negeri Yogyakarta. Atas dakwaan pasal berapa sebutkan. Ya, ini kekhususan pada tahap persidangan ya di pengadilan negeri. Nah, kemudian kalau misalnya banding ya, kekhususan pada tingkat banding sebagai pemohon banding. Maka di sini disebutkan khusus mendampingi dan atau membela kepentingan serta hak-hak pemberi kuasa dalam kedudukannya sebagai terdakwa. Kapasitasnya masih terdakwa karena belum inkrah kan? Atau pemohon banding. Ya, sebagai pemohon banding untuk menyatakan banding. Jadi di dalam tingkat banding ada dua tindakan ya, menyatakan banding dan membuat memori banding ya. Menyatakan banding dan membuat memori banding atas perlu dituliskan objek putusan yang dibanding itu putusan yang mana. Maka disebutkan di sini objeknya atas putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor 10/PIB/2021/PNYYK tertanggal, tuliskan tanggal putusannya di sana. Kemudian kemana kita mengajukan banding? Tentunya pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta melalui Pengadilan Negeri Yogyakarta. Ya, jadi kita menyatakan bandingnya tetap di pengadilan asal ya, di pengadilan negeri asalnya. Nah, ini untuk kekhususan pada tingkat banding sebagai pemohon banding. Kemudian kekhususan surat kuasa pada tingkat banding tetapi posisinya sebagai kuasa hukum termohon banding. Ya, misalnya jaksanya yang banding, berarti kan jaksanya sebagai pemohon banding, terdakwanya termohon banding. Ya. Maka kan dia penasihat hukum bisa membuat kontra memori bandingnya. Jadi disebut di sini mendampingi atau membela kepentingan serta memberi hak-hak pemberi kuasa dalam kedudukannya sebagai terdakwa garis miring termohon banding untuk membuat kontra memori banding. Membuat kontra memori banding atas putusan apa ya pada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri. Nah, ini kira-kira kekhususan surat kuasa sebagai termohon banding. Kemudian kekhususan dalam tingkat kasasi sebagai pemohon kasasi. Ya, terdakwanya ini ngajukan kasasi karena dia tidak sependapat dengan putusan banding pengadilan tinggi, maka dia bisa mengajukan kasasi. Ya, hampir sama sebetulnya formatnya, yang membedakan kan di sini ya, menyatakannya kasasi. Sebagai pemohon kasasi untuk menyatakan kasasi dan membuat memori kasasi. Objeknya yang harus ditambahkan, ya. Tentunya di sini disebutkan membuat memori kasasi atas putusan pengadilan tinggi. Jadi dibuat dulu putusan pengadilan tingginya ya, nomor berapa, tertanggal berapa, junto. Ya, junto putusan pengadilan negeri Yogyakarta nomor berapa, tertanggal berapa. Kemudian pada Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta melalui pengadilan negeri, misalnya pengadilan negeri Yogyakarta. Nah, ini kekhususan surat kuasa pada tingkat kasasi sebagai pemohon kasasi. Oke, nah ini saya cepatkan saja ya, hampir sama sebagai surat kuasa, kekhususan surat kuasa sebagai termohon kasasi. Nah, kita lanjut ke cara membuat laporan atau pengaduan. Ya, di sini saya sertakan sistematika format laporan atau pengaduan yang bisa dibuat oleh penasihat hukum atau seorang advokat dalam hal mendampingi pelapor atau pengadu. Ya, yang pertama tentunya kan formatnya itu misalnya perihal ya laporan
pidana atas dugaan tindak pidana penipuan pasal 378 KUHP, ya, kepada tentunya kita sampaikan tadi misalnya terjadi di Tamsis, kita mau melaporkannya di Polresta Jogja yang dekat, maka ditujukan di sana kepada yang terhormat Kepala Kepolisian Resor Kota Yogyakarta di Yogyakarta. Ya, kemudian disebutkan di sana dengan hormat kami yang bertanda tangan di bawah ini, misalnya advokatnya yang melaporkan, sebutkan nama advokatnya di sana. Ya, berdasarkan surat kuasa nama advokatnya sudah disebutkan identitasnya, kemudian berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal sekian, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama siapa, sebutkan nama klien lengkap sebagai pengadu atau sebagai pelapor. Dalam hal ini akan melaporkan dugaan tindak pidana penipuan yang diduga dilakukan oleh seseorang bernama siapa, sebutkan namanya. Setelah disebutkan, untuk selanjutnya disebut sebagai terlapor. Nah, barulah masuk masuk ke sini. Adapun laporan ini kami sampaikan dengan duduk perkara dan penjelasan sebagai berikut titik 2. Ya, sebutkanlah kronologis. Ya, kronologisnya seperti apa? Dengan mensertakan lokus deliktinya di mana, tempus deliktinya di mana. Ya, perbuatan apa yang dilakukan dijelaskan secara detail di dalam kronologi peristiwanya. Ya, kalau ada hubungan hukum disampaikan hubungan hukumnya apa. Kalau ada kerugian yang terjadi disampaikan kerugiannya apa. Ya, bisa dalam bentuk uang. Kalaupun ada akibat yang terjadi disampaikan, misalnya ada patah ya karena dianiaya, dicelurit dan seterusnya. Ya. Jadi disampaikan ya rangkaian peristiwanya secara jelas ya. Karena itu penting bagi kepolisian nanti untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Kemudian yang keenam disebutkan ya, saudara melaporkannya dugaan tindak pidana apa? Sebutkan pasal-pasalnya ya, unsur-unsur pasalnya apakah menurut saudara terpenuhi atau tidak. Kemudian setelah itu diberikan tanggal Yogyakarta tanggal berapa ditandatangani oleh pelapor atau pengadu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Nah, selanjutnya ada permohonan penangguhan atau pengalihan jenis penahanan. Ya, format suratnya kan, misalnya perihal permohonan pengalihan jenis penahanan atau penangguhan penahanan. Ya, sebutkan situ lampirannya apa, misalnya lampiran 1 bendel yang terdiri dari surat kuasa dan juga surat pernyataan dari penjamin. Ya. Nah, yang kedua, yang selanjutnya adalah ditujukan kepada siapa penangguhan penahanan ini. Lihat, klien saudara itu ditahan itu oleh siapa pejabat yang menahannya. Bisa dicek di surat-suratnya. Kalau pada saat itu tahapannya ada di kepolisian, maka ditujukan kepada pejabat yang ada di kepolisian. Kalau misalnya saat itu posisinya sudah dilakukan pelimpahan tahap 2 pada kejaksaan, maka ditujukannya kepada kepala kejaksaan. Ya, kalau kasusnya sudah di pengadilan, maka ditujukan kepada majelis hakim pemeriksa perkaranya. Kalau misalnya kasusnya sudah sampai pada tahap pengadilan tinggi, ya ditujukan kepada hakim pengadilan tinggi. Ya, begitu seterusnya. Jadi jangan salah, ya saudara kasusnya sudah sampai di kejaksaan, tapi ditujukannya kepada kepolisian, ini suratnya surat salah alamat ini. Jadi pastikan permohonan itu ditujukan kepada pejabat yang berwenang, ya, yang pada saat itu melakukan penahanan terhadap klien saudara. Yang kedua, tentunya membuat identitas yang memohonkan dan kuasanya, ya, identitasnya di sana disebutkan dengan hormat kami yang bertanda tangan di bawah ini dan seterusnya, ya. Kemudian alasan-alasan apa yang diajukan, ya, yang rasional, yang kira-kira dimungkinkan alasan itu akhirnya bisa mengabulkan permohonan pengalihan jenis tahanan atau penangguhan penahanan. Biasanya alasan-alasan yang disampaikan bisa karena alasan kesehatan, bisa karena alasan pekerjaan,
bisa karena alasan pendidikan, ya karena harus menempuh pendidikan misalnya ya. Tergantung saudara, situasi klien saudara itu seperti apa. Ya, yang sering terjadi biasanya yang digunakan itu alasan kesehatan, alasan pekerjaan, alasan pendidikan, ya atau misalnya yang bersangkutan atlet harus berlomba misalnya ya. Alasan-alasan tersebut bisa digunakan dengan memberikan statement, ya statement bahwasannya klien saudara atau tersangka atau terdakwa tidak akan melarikan diri, tidak akan merusak barang bukti atau menghilangkan barang bukti, atau tidak akan mengulangi perbuatan melakukan tindak pidana lagi. Kemudian disertailah dengan surat pernyataan penjamin atau kesediaan untuk memberikan jaminan berupa uang atau benda tertentu. Nah, ini berkenaan surat permohonan penangguhan jenis penahanan. Oke, kita sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau bertanya? Saya Pak ingin bertanya Pak. Ya, silakan. Ya masalah yang surat kuasa itu Pak. Jadi saya sering kalau yang itu kan ada yang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Itu Ya. wajib dicantumkan atau tidak ya Pak? Itu kalau jadi pertanyaan ini bagus pertanyaannya ya, dari setelah manggang milenial bertanya apakah klausul baik sendiri maupun bersama-sama itu harus dicantumkan tidak di dalam surat kuasa. Ya, kalau penerima kuasa hanya sendiri maka kata-kata itu tidak perlu dicantumkan karena dia sendiri kok yang melakukan tindakan hukum. Tapi kalau ya penerima kuasa lebih satu orang, sebaiknya disebutkan baik sendiri maupun bersama-sama. Ini untuk memudahkan saudara dalam melakukan tindakan hukum. Ya, jadi kalau melakukan tindakan hukum, misalnya kalau kuasanya 3 orang, yang satu misalnya ada di Jakarta, yang satu di Lampung, saudara sendiri berada di Jogja, maka saudara bisa sendiri untuk melakukan legal action yang saudara lakukan. Ya misalnya sidang, jadi tidak harus bersama-sama. Kata-kata itu kan untuk menghindari hal-hal resek ya. Misalnya lawan tahu kan dia tidak dicantumkan, maka ini harus datang semua ini, misalnya kan gitu. Nah itu gunanya kata-kata baik sendiri maupun bersama-sama. Mereka bisa bersama-sama hadir di suatu persidangan, bisa juga sendiri-sendiri ya dalam menghadiri suatu persidangan. Ini menurut saya hal yang perlu dicantumkan untuk fleksibilitas ya penerima kuasa dalam melakukan tindakan hukum. Maka dalam kantor advokat itu biasanya ada advokatnya lebih dari satu ya. Itu untuk memudahkan sebetulnya dalam menangani perkara pidana ya. Kadang-kadang kalau ada jadwal sidang yang bentrok ya kita bisa berbagi tugas untuk menghadiri persidangan tersebut ya. Jadi menurut saya itu disampaikan, dituliskan Mas Milenio ya. baik Pak, terima kasih. Oke, yang lain ada? Kalau ada ini nanti bisa saudara baca ya. Gimana? Pak, sebelumnya saya mau bertanya mengenai penangguhan penahanan tadi Pak. Yes. Semisal saya kuasa hukum kan Pak, Yes. ingin membuat surat penangguhan penahanan untuk klien saya. Ya. Itu bisa nggak Pak? Kalau saya sendiri yang dijadikan jaminannya. Oke. Ya. Pada prinsipnya bisa, Mas. Advokat itu sebagai dia mohon dan menjaminkan dia sebagai penjaminnya bisa. Bisa-bisa saja, ya. Asalkan saudara siap menerima risiko, ya. Kalau dirasa klien saudara ini orang yang bisa bertanggung jawab, ya, saudara udah kenal klien saudara, kebetulan kenal baik, teman baik, akrab, kemudian dia tertimpa permasalahan, saudara sebagai penasihat hukumnya, saudara juga diminta sebagai penjamin, boleh tidak? Boleh-boleh saja,
ya. Asal saudara siap untuk menerima konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Misalnya saja ternyata orang yang saudara percaya ini klien saudara melarikan diri. 1 minggu masih mau wajib lapor dia, ya kan. Selanjutnya nggak ada kabar, dihubungi susah, maka penasihat hukum inilah yang sebagai penjamin dia berkewajiban untuk mencari ya klien tersebut, ya. Termasuk misalnya ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam proses pencarian yang bersangkutan, maka itu dibebankan kepada penasihat hukum, kepada penjamin, ya. Itulah kenapa ada jaminan uang, ya. Ketika yang bersangkutan melarikan diri, uang itu bisa digunakan untuk mencari yang bersangkutan, ya. Itu dia kenapa diperlukan penjamin tadi, ya. Jaga kalau ternyata yang bersangkutan ini melarikan diri, penjamin itulah yang kemudian memiliki tanggung jawab juga, tidak hanya penyidik atau kejaksaan yang mencari, tapi yang penjamin juga berkewajiban untuk membantu proses pencarian, itu termasuk mengeluarkan biaya-biaya dalam proses pencarian. Begitu kira-kira Mas bisa saya. Tapi bukan berarti penjamin itu kalau yang bersangkutan melarikan diri kita mengganti untuk ditahan, ya enggak seperti itu. Oh iya Pak, kasih Pak. Ya, oke. Karena waktunya terbatas, saya mohon maaf ini tidak bisa menjelaskan secara penuh berkenaan dengan misalnya surat permohonan pinjam barang bukti. Ini bisa saudara baca nanti ya, berkenaan format surat permohonan pinjam barang bukti, kemudian berkenaan dokumen yang dibuat oleh advokat dalam tahapan adjudikasi seperti surat keberatan, ya. Ini detail eksepsi misalnya, ya, kemudian tujuan eksepsinya apa, pendahuluan, kemudian poin-poin keberatan eksepsinya apa saja, ya. Ini formatnya. Kemudian yang selanjutnya nota pembelaan, ya. Karena waktunya terbatas, saya mohon maaf tidak bisa menjelaskan secara rinci bagaimana cara menyusun nota pembelaan yang baik. Tapi di sini sudah saya jelaskan, nota pembelaan itu setidaknya ada judul atau moto, tagline dari nota pembelaan saudara tersebut yang bisa menggambarkan isi dari nota pembelaan yang saudara buat. Ya, kemudian di sana ada nomor register perkara ditujukan kepada majelis hakim, kemudian identitas penasihat hukum, identitas terdakwa, ada pendahuluan, ada fakta-fakta persidangan, analisa yuridis, hal-hal yang meringankan atau tinjauan aspek pemidanaan, kesimpulan permohonan penutup, diberikan tanggal dan ditandatangani serta dilampirkan dengan bukti-bukti surat apabila ada, ya. Oke, yang terakhir untuk kasus yang saudara review, saudara silakan perhatikan video ini yang kemarin sempat viral, ya, sempat viral. Saudara bisa perhatikan ini, nanti ini jadi pertanyaan dan bahan diskusi. Nah, di sini ada informasi ya berkenaan tugas saudara, korbannya siapa, lokus deliktinya di mana, waktu kejadiannya, dan terduganya siapa. Ya, coba kita putar dulu. Ini videonya tidak bisa di saya stop share screen dulu ya. Sampai jam berapa kita nih, Mbak Ayu? Sampai jam 9.40. 9.40 ya. Oke, masih ada waktu sedikit. Memang keramaiannya luar biasa.
Ya. Tapi sekarang rumah, Pak. Ada isinya. Isi apanya, Pak? Saya Satpol. Iya, saya tahu, Saya Pak. isimu. Mana isimu? Saya periksa. Saya punya kewenangan. Nanti kalau bilang tidak punya kewenangan, saya Satpol. Iya. Mana Memang saya salah apa, Pak? Masalahkan yang lain. isimu saya periksa. Mana isimu? Ada lah. Saya tutup ini kalau tidak ada isimu. Isi apanya, Pak? Isinya, KP-mu mana? Mana ya saya tahu. Ada kok saya di Mana kantor nih? desa di sebelah atas sudah izin kok. Kau ngomong. Pak Lampai, Pak. Perempuan, Pak, orang lagi hamil, Pak. Santai, Pak. Cerita dari saya. Santai, Pak. Orang lagi hamil, Pak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Saya lapor. Dia memukul. Dia memukul, Pak. Dia memukul. Dia tampar ya istriku ya. Sampai merah mukanya istriku dia tampar. Saya juga dia tampar. Saya juga dia tampar ya. Saya juga dia tampar. La ilaha illallah. Dulu saya. Tunggu ya. Tunggu, Pak. Tunggu saya. Oh, lihat ya. Sampai berdarah istriku sayang. Sampai berdarah istriku ya. Sampai berdarah. Sampai berdarah. Sampai berdarah. Sampai berdarah. Sampai berdarah. Keluar ketuban, Pak. Oh, sampai keluar air ketubannya istriku sayang. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Beginilah aturan PPKM sekarang ya. Kami tidak melakukan kesalahan sini, Pak. Kami ikuti semua aturan pemerintah. Tapi apa yang diperlakukan seperti ini, Pak? La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Dia tiba-tiba langsung masuk, Pak. Langsung emosi, langsung tampar istriku. Apakah bukan seperti itu, Pak? Satpol PPJ lagi, Pak. Iya. Memang keramaiannya luar biasa. Oke, ini tadi sudah saya sampaikan ya, saya putar video tadi ya, ini sempat viral kemarin. Kita tidak membicarakan dalam konteks apakah korban itu hamil atau tidak ya, tetapi ada peristiwa yang terjadi di sana yang perlu nantinya saudara analisa ya, saudara analisa ketika posisi saudara itu kapasitasnya selaku advokat yang mewakili korban dalam hal ini ya, dalam hal ini. Maka nanti perlu saudara siapkan dokumen-dokumennya berkenaan dengan hal tersebut, tentunya dokumen dalam tahap pra adjudikasi ya, kira-kira apa saja yang perlu dipersiapkan ya, misalnya perlu nanti dibuat surat kuasa, kemudian dibuat laporan pengaduan ya, termasuk misalnya menurut saudara bisa membuat juga surat-surat desakan agar kepolisian menindaklanjuti secara serius laporan ini, karena yang dilaporkan juga oknum yang memiliki pangkat dan posisi tertentu di pemerintahan daerah misalnya ya. Nah, atas kasus tersebut saya mau tanya ini ya, kira-kira dugaan tindak pidana apa yang terjadi dalam kasus tersebut? Penganiayaan, Pak. Mungkin Pak. Siapa yang Penganiayaan, Pak. penganiayaan? Sama penyalah ini, Pak. Penyalahgunaan wewenang, Pak, kalau saya, Pak. Oke, ada yang penganiayaan pasal berapa kira-kira? Ini secara tidak langsung kan membantu saudara nanti ini membuat tugas. Ya. Oke ya, coba biar enak. Bentar. Ini slide terakhir Pak tampaknya. Saya akan share screen lagi. Nah, ya. Nah, kalau misalnya saudara di kantor advokat atau lembaga bantuan hukum tertentu dimintai bantuan oleh korban,
Ya. Oke, siapa pemberi kuasanya? Silakan jawab. Korban, Pak. Iya, Yang siapa ditampar korbannya? tadi, Pak. Siapa korbannya? Yang pemilik warung. Apa tadi Pak namanya? Nur Halim dan Amriana, Pak. Ya, satu-satu dulu. Siapa tadi? Noval apa siapa? Coba. Silakan. Amriana. Nur Halim dan Amriana, Pak. Amriana, Pak. Oke, penerima kuasa siapa? Kita sebagai Advokat, Pak. kita sendiri, Pak. Oh, kalian sendiri berarti ya penerima kuasanya. Ya. Sesuai kantor hukumnya masing-masing. Perkaranya apa ini? Perkara pidana, perdata? Pidana, Pak. Pidana, Pak. Pidana bisa terjawab kan? Dugaan tindak pidananya apa? Penganiayaan, Pak. Pasal 351, Pak. Waduh, mantap itu yang jawab tuh ya. Siapa yang dilaporkan? Oknum Itu Satpol, Pak. oknum Satpol PP, Pak. Namanya Saya PP Satpol, mana Pak. dia? Satpol PP mana? Goa, Pak. Goa, Pak. itu, Pak. Oknum Satpol Sulsel, PP Pak. Goa, Pak. Pemerintahan Kabupaten Goa misalnya ya. Harus disebutkan secara jelas ya. Kemudian lokus dan tempus delicti-nya kapan? Rabu 14 Juli 2021, Pak. Oke, lokus delicti-nya? warung kopi di Panjiro, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kabupaten Oke. Goa, Sulawesi Selatan. Kemudian pada kepolisian mana dilaporkan? Polresta Sulawesi Selatan, Pak. Oke, ya. Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan ini kan sebetulnya membantu saudara dalam menyusun kekhususan suatu surat kuasa. Ya, semoga dari pertanyaan ini bisa saudara praktekkan nanti dalam membuat dokumen surat kuasa, termasuk termasuk laporan yang bisa saudara buat dari fakta-fakta itu. Untuk informasi lebih detail, saudara nanti bisa melihatnya di dalam website ya, berkenaan dengan pemberitaan tersebut karena sempat heboh juga ya. Pak, mau nanya, Pak, tadi Polresnya itu Sulawesi Selatan atau Polres Goa, Pak, itu, Pak? Nah, ini tugas saudara kan sebetulnya. Oh iya, Pak. Ya, tugas saudara di dalam surat kuasa nanti untuk menyusunnya mana yang tepat. Untuk menjawab Polres mana, untuk menjawab kepolisian mana kasus tersebut dilaporkan, maka saudara cek lokus deliktinya di mana. Ya, ketika sudah ketemu lokus deliktinya di mana, dicek ini masuk wilayah kabupaten mana, atau kota madya mana, atau provinsi mana. Ya, saudara bisa melaporkannya di tingkat Polres, di tingkat kepolisian daerah, mau di Mabes Polri juga bisa. Tapi tentunya kan tidak efisien dari segi waktu dan biaya tentunya. Yang lain ada mau bertanya? Oke ya, nah ini sebelum saya akhiri, tentunya saya selaku pembimbing dalam pemagangan ini tetap berharap nantinya kita semua atau saudara sekalian ketika nanti menjadi penegak hukum tetap berintegritas, berintelektualitas, dan profesional ya. Ini ada kata-kata dari Adnan Buyung Nasution. Sebagai kaum terdidik, kita semua terpanggil bagaimana mendorong rakyat memiliki kesadaran hukum yang tinggi sehingga hukum bisa jadi budaya, ya, sehingga tidak lagi terjadi abuse of power, kekerasan yang dilakukan oleh oknum aparat kepada masyarakat. Oke, terima kasih dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih